Ya, selamat datang di channel gua Green Wombat. Kali ini bahasannya tentang SIM C, C1 dan C2. Dan kalau misalnya gua suaranya mungkin terdengar agak aneh atau gimana, gua tolong dimaafkan karena gua lagi kurang sehat ya dan gua recording jam 3.20 pagi. Oke, gak usah berlama-lama lagi, langsung masuk ke pembahasannya aja ya. Jadi SIM C, C1 dan C2 ya. Singkatnya sesuai dengan peraturan Perpol nomor 5 tahun 2021, SIM C akhirnya dibagi menjadi 3 ya, dan ini sudah berlaku sejak 27 Mei 2024. Jadi kalau dari tanggal recording sekitar 4 hari yang lalu ya. Jadi gue recording tanggal 31 ya. Nah, secara singkat menurut Perpol nomor 5 tahun 2021 ini, jadi bukan menurut portal berita ya ini, bukan menurut portal berita yang mungkin salah dalam menulis keterangan ya 250 jadi 240 cc. Tapi gue nggak tahu juga, bisa jadi salah nulis ya atau mungkin memang eh, yang dimintai keterangannya melakukan kesalahan dalam dalam penyebutan apa gimana, gue nggak ngerti juga ya. Tapi ya gitu ya, makanya jadi banyak banget hoax ya. Tapi ini menurut Perpol nomor 5 tahun 2021 ya. Yang pertama itu SIM C, itu untuk mesin 0 sampai 250 cc, mesin motor ya, 0 sampai 250 cc. Ya, lalu yang kedua ada SIM C1 ya, ini peningkatan dari SIM C ya, itu dari 250 cc ke atas sampai 500 cc. Jadi nanti dikasih edit ya, logonya tuh kayak gitu ya gitu. Jadi 250 plus. Nah, jadi kalau misalnya cc-nya pas masih 250 cc, ya itu masih pakai SIM C. Tapi kalau 250 koma, walaupun koma 1, koma 01 dan lain sebagainya, itu baru pakai SIM C1. Ya. Nah, yang terakhir ada SIM C2, ini untuk di atas 500 cc. Jadi kalau balik lagi, kalau mesinnya masih hanya 500 cc, pas, ya tanpa ada koma, maka itu masih menggunakan C1. Gitu. Ya, jadi SIM C1 sendiri apa sih syaratnya? Jadi SIM C1 sendiri bisa dibuat setelah memiliki SIM C selama 1 tahun. Dan C2 bisa dibuat setelah memiliki SIM C1 selama 1 tahun. Jadi gapnya itu 1 tahun, 1 tahun. Yang artinya sejak tanggal 27 Mei 2024 hingga 27 Mei 2025 ya, hanya jadi ada dua itu SIM C. Nah, jadi ada SIM C dan SIM C1. Kenapa gue bilang cuma dua? Padahal tadi dia turunnya ada C2, karena C2 hanya akan ada ya, baru muncul ya, itu 27 Mei 2025 ya. Ini pematerinya salah dan pematerinya gue sendiri. Itu ya, nanti gue edit lah. Gitu. Jadi C2 itu baru ada di 27 Mei 2025 ya. Nah, syarat lain yang harus disebutkan ya dalam perpol tersebut adalah batasan usia. SIM C 17 tahun, SIM C1 berarti otomatis 18 tahun, SIM C2 otomatis 19 tahun. Itu batasan minimum usia. Tapi balik lagi, kalau misalnya udah 20 tahun, tapi memang belum 1 tahun mendapatkan SIM C, maka tidak bisa mendapatkan SIM C1 ya. Nah, untuk biaya masing-masing itu sama semuanya, SIM C, C1 dan C2 itu sama-sama 100.000. Jadi kalau di total proses pembuatan SIM C sampai SIM C2 ya, itu sekitar 300.000 ya. Kalau misalnya ditambah, mungkin tambah biaya tambahan segala macam, mungkin sekitar 400-500.000 ya, itu dalam jangka 2 tahun. Nah, sementara bocoran yang akan disediakan motornya itu adalah Hunter Scrambler 500 atau SK500 ya, untuk proses pembuatan SIM C1. Nah, ini channel otomotif, jadi kita bahas sedikit soal motornya juga ya. Nah, motor Hunter Scrambler tersebut adalah motor dengan 2 silinder ya, tenaganya hanya 48 brake horsepower dan torsinya juga cuma 44 Nm. Nah, sebetulnya gue pribadi agak kecewa ya dengan kendaraan yang diberikan, karena memang unit yang digunakan itu menurut gue pribadi itu terlalu jinak gitu. Padahal menurut gue ya, Polri gitu bisa aja sih kasih gitu ya, apa namanya, kendaraan-kendaraan yang punya tingkat kesulitan lebih tinggi ya, untuk kelas SIM C1 ya. Kenapa kenapa gue bilang itu terlalu jinak ya, bahkan buat cc-nya yang hampir 500 cc. Jadi dia masih 49 sekian, gak nyampe 49 atau 48 sekian, gue lupa. Kalian bisa cek sendiri detailnya di Google, tapi nggak sampai 500 cc ya. Gue bilang jinak itu karena motornya itu cuman 175 kilogram. Jadi bahkan dengan Ninja 250 Fi yang old saja, itu dia lebih ringan sekitar 7 kilogram.
gitu. Jadi ya ringan sih, jadi cuma seberat motor-motor 250 cc pada umumnya, ya kan. Tapi powernya itu udah 48 brake horsepower, yang artinya power to weight rasionya itu lebih tinggi, ya kan. Bahkan dengan seat height motor tersebut ya, mungkin udah ada yang punya motornya ya, itu Pulsar 200 NS itu memiliki tingkat kesulitan yang secara statistik seharusnya lebih sulit untuk orang Indonesia. Mungkin kalau buat gue enggak, karena gue tingginya 180 gitu. Tapi mungkin yang buat tingginya rata-rata orang Indonesia menggunakan Pulsar 200 NS itu jinjit, ya kan, center of gravity-nya lebih tinggi, power to weight ratio lebih rendah. Jadi pakai Pulsar 200 NS itu akan lebih sulit daripada pakai Hunter Scrambler 500 gitu. Makanya gue bilang itu terlalu jinak, ya, terlalu rendah buat gue gitu kan. Nah, kalau misalnya mau komparasi lain untuk yang mesin 250 hingga 500 cc sebenarnya ada. Itu dari Kawasaki, ini keluar secara resmi di Indonesia, itu ZX4RR ya. Di mana power distribusinya agak tinggi, memang powernya lebih besar ya, powernya hingga 77 brake horsepower, yang menurut gua wajar untuk mesin 400 cc 4 silinder ya. Tapi dia ada di RPM yang sangat tinggi, yaitu 14.500 ya, dan radius putarnya kecil karena dia memang motor tipe super sport. Jadi menurut gua antara Hunter Scrambler 500 dan ZX4RR itu akan lebih sulit menggunakan ZX4RR, dan ZX4RR sendiri itu lebih mudah dikendalikan daripada ZX25RR gitu. Itu kasusnya mirip kayak Ninja 300 sama Ninja 250, itu udah pernah gue bahas sebelumnya. Nah, atau kalau misalnya memang mau cari yang harganya cukup murah, kita bisa ambil dari produsen BAI, ya, itu Bajaj Dominar 400, atau kalau di Malaysia namanya Modenas Dominar 400. Itu mesin 373 cc ya, single cylinder, jadi ada di mid RPM juga, peak powernya ya, dengan bobot itu hampir 2 kintal ya, hampir 200 kg, jadi lebih berat, jadi PWTR lebih rendah dan lain sebagainya gitu kan. Motornya juga cukup murah, karena kalau seharusnya sih kalau buat pengadaan uji tes begini kan dia nggak kena PPNBM ya. Kalaupun kena juga kayaknya enggak sih, kayaknya nggak kena PPNBM. Jadi harusnya motornya itu per unit cuma 37 sampai 45 juta, tergantung ongkos kirimnya berapa gitu kan. Atau mungkin bisa jadi per unit di harga 45 sampai 50 juta segituan. Jadi murah sebetulnya Dominar 400 kalau tanpa pajak ya. Jadi gua nggak tahu ya peruntukannya kenapa pakai Hunter Scrambler 500 SK500 itu atau gimana, gua nggak ngerti, mungkin dari price range segala macam. Gue juga nggak ngerti gitu, karena menurut gua spare part Hunter Scrambler 500 ini lumayan ya harganya ya. Gue sempat nyontek-nyontek sedikit gitu. Ya. Jadi menurut gua Polri ini terlalu berbaik hati ya. Kepolisian ini terlalu berbaik hati buat masyarakat Indonesia yang mau mendapatkan SIM C1 gitu, karena itu tadi ya, motornya ringan, tergolong ringan ya, power to weight rasionya juga cukup besar karena dia 48 brake horsepower ya, silindernya juga 2, jadi power distribution itu gak ada di RPM yang terlalu tinggi ya, gak ada terlalu RPM yang rendah gitu. Jadi itu. Nah, sementara untuk C2 gue belum dapat bocoran, toh juga C2 sendiri baru bisa didapatkan pada tanggal 27 Mei 2025, jadi masih tahun depan. Nah, jadi dengan ini udah jelas ya, terbantahkan hoax bahwa Ninja 250, ZX 25RR, CBR 250RR, CBR 250RR 25 atau motor-motor kelas lain yang sudah ada di Indonesia sebelumnya itu masih menggunakan C saja. Jadi bukan C1. Jadi hoaxnya itu banyak yang bilang ya udah 250 cc sekarang pakai C1, enggak. Ya, seingat gua yang cc-nya 253 itu Benelli TRK 25 atau Benelli TNT 25, tapi di Indonesia itu juga cc-nya dikecilin. Jadi nggak pakai 253 cc. Kalau kalau dia importir umum pakai 253 cc dia kena PPNBM. Dia baru kena C1 gitu. Tapi untuk yang ada itu bisa pakai SIM C biasa yang ada di Indonesia gitu. Ya, jadi hoaxnya sudah terbantahkan ya, karena motor-motor tadi, motor-motor 250 cc yang sudah keluar sebelum 27 Mei 2024 untuk kelas 250 ya, semua kelas 250 itu cc-nya di bawah 250, mentok-mentok 249, sekian silinder silinder kapasitinya, cc-nya segitu gitu. Nah, apa aja kira-kira yang perlu diperhatikan atau dipertanyakan? Apakah SIM C1 bisa dipakai untuk mesin di bawah 250 cc atau gimana? Nah, ini. Jadi
eh gimana ya, ini baru spekulasi ya, karena gue sendiri, gue jujur SIM C gue udah mati karena gue udah gak bawa motor. Jadi eh malu juga gue sebenarnya, tapi ya gimana, gue juga udah gak bawa motor kan. Jadi gue nggak tahu karena gue belum bikin, tapi mungkin kalau gue udah bikin SIM C1 gue akan kasih update, atau mungkin teman-teman yang sudah bikin C1 mungkin akan update. Nanti gue juga sebenarnya ada grupnya sih, grup, tapi gue lupa nanya kok gue on ya. Cuman sekarang udah jam 3.30, gue kalau nanya agak aneh juga. Oke, jadi yang dipertanyakan itu ya. Nah, sebenarnya ini udah ada contoh kasus ya, nggak sama tapi mirip ya. Jadi gue ngambil dari sini aja ya. Jadi kalau dilihat dari SIM A, jenis SIM A ya, di mana pada tahun 2017 ada penggolongan SIM A dan SIM A umum ya. Nah, di mana syarat dari SIM A dan ke SIM A ke SIM A umum itu mirip sekali dari C ke C1, yaitu yang pertama SIM A memiliki SIM A selama 1 tahun ya, yang kedua usianya 18 tahun gitu. Nah, singkatnya gini, kalau misalnya persyaratan sama, progresnya sama nggak sih? Nah, kita lihat nih. Jadi ini dari pernyataan dari Kompol Fahri Siregar ya, tahun 2017. SIM A akan ditarik apabila pengemudi ingin menggunakan kendaraannya untuk kepentingan pribadi, artinya ya bukan untuk angkutan penumpang, maka dapat menggunakan SIM A umum. Jadi saat orang itu berproses ya, dia apa namanya, mengambil SIM A umum, misalnya untuk bawa kendaraan umum atau niaga dan lain sebagainya, kayak angkot yang kayak gitu-gitu. Ternyata mereka bisa menggunakan SIM A umum itu saat mereka bawa kendaraan pribadi. Ya. Dan SIM A umum itu prosesnya sama atau mirip ya, mirip dengan SIM C ke C1, ya kan? Gitu. Jadi ini juga ada kalimat lain dari AKP Agung Purnama yang menyatakan bahwa boleh SIM B2. Jadi tadi SIM A, sekarang SIM B2. Ya, boleh SIM B2 membawa kendaraan yang menggunakan SIM di bawahnya. Jadi kalimat itu di bawahnya. Prosesnya ya, Perpol nomor 5 tahun 2021. SIM A ke SIM A umum atau B1 naiknya. Lalu setelah setahun kemudian, SIM A umum itu bisa ke B1 atau B1 umum. Setelah setahun, B1 bisa ke B1 umum atau B2. Ya. Kemudian setelah 1 tahun, B2 bisa ke B2 umum. Nah, ini sama dengan proses penggolongan SIM C. Jadi SIM C setelah 1 tahun bisa ke C1, setelah 1 tahun punya C1 bisa ke C2. Jadi itu peningkatan-peningkatan, kecuali memang dari SIM C ke SIM A gitu nggak bisa gitu, karena itu jenis kendaraannya berbeda gitu. Nah, ini dari mobil ke mobil yang lebih sulit ke mobil yang lebih sulit. Nah, SIM C juga sama, ke motor yang lebih sulit ke motor yang lebih sulit dan lain sebagainya gitu ya. Dengan proses masing-masing ya, antar peningkatan 1 tahun ya, berarti secara umum 2 tahun ya, gapnya 19 tahun. Kalau SIM A ya tadi bisa dilihat sendiri, kalau misalnya dia jalurnya cepat ya fast track, berarti dari SIM A langsung ke B1 gitu kan, B1 langsung ke B2, B2 langsung ke B2 umum gitu, itu jadi lebih cepat ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, ini masuk ke opini aja sih ya, opini pribadi. Toh gue juga udah nggak pakai eh, C atau C1 gitu. Mungkin C masih gue pakai, nanti nanti lihat lihat nanti. Ini opini pribadi aja ya. Kalau gue pribadi sih sebenarnya gue nggak ada masalah dengan aturan ini. Toh lulus SIM C pun juga gampang. Ya, sebenarnya tapi kalau misalnya ya gak tahu juga ya, beda-beda ya tiap kota ya. Tapi kalau gue kan C-nya dulu kota Bekasi ya. Dan ya gampang sih menurut gue gitu. eh dan waktu gue ngambil ya SIM yang lain ya, kayak SIM A di Karanganyar juga kan kelihatan tuh ya, SIM apa, track buat SIM C ya, buat SIM C-nya motor gue sempat lihat yang track buat SIM C-nya beda tipis sih sama yang di Bekasi, jadi sama aja sih. Jadi gue rasa ada standarnya. Gue bukan polisi jadi gue nggak tahu, tapi gue yakin ada standarnya. Jadi kalau gue bisa lulus di Bekasi, harusnya gue bisa lulus di Karanganyar atau di Bandung dan lain sebagainya. Dan ya, gue dulu di Bandung pernah iseng, karena gue ada kenalan, gue pernah iseng waktu sepi ya, nyobain track tes SIM yang ada di Bandung ya, waktu itu 2018 kalau nggak salah. Gue pakai Kawasaki ER6N ya, dan gue lulus.
gitu. Gua nggak perlu kaki nginjek tanah segala macam. Jadi menurut standarnya gue lulus. Tapi waktu itu gue udah ada SIM gitu. Jadi itu sebelum ada aturan C1 C2 ya, gue pakai R6N itu. Nah, jadi gue nggak tahu ya kalau ada orang yang bilang digagal-gagalin apa gimana. Karena gue sendiri selama bikin SIM sih, ya nggak pernah sih. Gitu gue bikin SIM C itu 2 kali karena waktu itu sempat hilang. Dan kalau ini gue mau bikin lagi, berarti gue 3 kali bikin C gitu. Dan SIM A sekali gitu. Jadi nggak pernah gagal juga gitu kan. Jadi nggak atau digagal-gagalin gue nggak pernah gitu. Mungkin kalau ada yang pernah bisa bisa tulis di kolom komentar atau gimana gitu kan. Nah, mungkin ya mungkin kalau gue pikir pas angka 8 atau zigzag dan lain sebagainya gitu ya, mayoritas orang Indonesia itu menekan remnya itu rem depan gitu. Makanya itu yang bikin gagal gitu kan. Karena begitu dia injek rem depan, ya, COG motor itu akan terlalu ekstrim berpindahnya. Ya, menyebabkan kaki harus turun. Jadi kalau ada yang bilang nggak mungkin kakinya nggak turun segala macam, sebenarnya itu ada tekniknya gitu. Jadi kalau misalnya kita di low speed, kita pakainya rem belakang atau rem yang ada di kaki. Kalau di Matic berarti rem yang ada di tangan kiri. Kecuali Ninja R dan Ninja SS. Dua motor itu doang. Ya, dua motor itu doang. Kalau kalau kita nginjek rem belakangnya, ngunci bannya, gitu, yang ban belakangnya. Jadi intinya gini, saat di slow moving speed, ya, kecepatan di bawah 20 km per jam, ya, itu coba pakai rem belakang, gitu, ditekan pelan-pelan aja gitu biar center of gravity-nya itu nggak terlalu ekstrim berpindahnya ya. Jadi paling itu ya, jadi gua rasa sih C1 tuh terlalu gampang sih ya menurut gua. Kalau pakai SK500 ya, gua sih berharapnya ada Dominar 400 sih sebenarnya. Gue pengen lihat apa namanya, atau bukan pengen lihat, gue bahkan pengen nyoba. Jadi gue akan bikin SIM C lagi dan gue walaupun nggak punya motornya lagi misalnya gitu ya, yang di range 250 sampai 500 cc ya. Nah, gue jujur gue nggak pernah punya motor yang range 250 sampai 500. Yang 500 ke atas gue ada gitu. Tapi gue pengen nyobain gitu ya. Kayaknya asik gitu ya. Tes SIM di Indonesia pakai Dominar 400 kalau misalnya Dominar. Tapi kalau SK500 gue kurang tertarik. Kayak gitulah gitu kan. Paling itu aja sih dari gua. Bahasan lain apa ya? Udah 18 menit. Ya udah, paling itu aja dari gua. Kalau misalnya ada salah-salah segala macam mungkin bisa dikoreksi. Sekian dari gua, Green Wombat.